Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas laptop BBJS lagi, tapi dengan harga yang relatif terjangkau. Kalau kemarin kita membahas laptop dari XP yang harganya 8 jutaan, sekarang kita akan membahas laptop dari Asus yang harganya ini hanya 5 juta. Tapi bisa dibilang kalau spesifikasinya ini akan jarang banget kalian temukan di laptop dengan harga 5 jutaan. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan terima kasih kepada sponsor kita hari ini, Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah sebuah platform web hosting yang bukan hanya terbaik, tapi juga termurah di Indonesia. Di zaman serba digital dan serba online seperti saat ini, website merupakan faktor yang sangat penting untuk memiliki branding solid pada sebuah perusahaan, entah itu perusahaan startup atau perusahaan berkembang. Karena dengan website akan memudahkan calon konsumen untuk memvisualisasikan produk, memberikan informasi yang up to date dan menambahkan kesan valid serta profesional. Masalahnya nggak semua orang mengerti tentang website karena mereka terlalu sibuk dengan pengembangan usahanya. Nah, untuk itu Niaga Hoster memberikan solusi dengan menyediakan jasa web hosting yang sangat lengkap, mulai dari unlimited hosting untuk perusahaan startup, cloud hosting dan juga cloud VPS untuk perusahaan berkembang, sampai bisa memilih domain dengan nama yang kalian inginkan. Dan kerennya lagi, Niaga Hoster juga mengadakan promo yang gila banget, yaitu 75% plus gratis domain. Niaga Hoster memiliki teknologi Lightspeed web server yang membuat website lebih responsif. Jadi nggak ada ceritanya website down gara-gara kebanyakan traffic. Jadi kalian bisa fokus dengan pengembangan usaha dan serahkan urusan website ke Niaga Hoster. Niaga Hoster sudah memiliki klien lebih dari 52.000. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau untuk urusan website langsung serahkan ke ahlinya, yaitu Niaga Hoster. Join sekarang dan dapatkan tambahan diskon 10% dengan menuliskan kode kupon DKID. Perkenalkan, ini adalah Asus 412UA. 412UA kayaknya udah pernah kita review ya kemarin itu. Bukan dong Bang. Kalau kemarin itu adalah 402UA, sekarang kita nge-review 412UA. Mati lampu danco. Yang secara desain, form factor atau casing itu bener-bener sama. Jadi yang beda hanyalah tulisannya, yaitu 402UA dan 412UA. Oke, jadi cukup segitu aja video reviewnya. Jadi yang membedakan hanyalah nama serinya. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Ya enggak lah, bercanda. Gitu aja ngambek kalian ini. Jadi Asus 412UA ini bisa dibilang adalah penggantinya atau upgrade-nya 402UA, karena ada beberapa part yang menurut saya itu di-upgrade ke arah yang lebih baik. Jadi Asus benar-benar mendengarkan dan lebih mengerti sekarang, dan harganya itu relatif sama dengan 402UA. Jadi buat kalian yang udah punya 402UA, apalagi baru beli mungkin minggu kemarin, langsung aja close videonya daripada kalian nanti menyesal. Dan buat kalian yang punya rencana untuk membeli Asus 402UA, saya sarankan jangan dulu, lebih baik kalian langsung jump atau langsung beli ke 412UA ini, karena dengan harga yang relatif sama, spesifikasinya yang sekarang itu lebih istimewa. Untuk prosesornya, Asus 402UA dan juga Asus 412UA yang kita review ini memiliki CPU yang sama, yaitu Intel Pentium Gold N4417U dengan 2 core dan juga 4 thread dengan rating TDP 15 watt dan base clocknya 2,3 GHz. Dan yang menarik, Intel Pentium Gold N4417U ini memiliki spesifikasi yang sama dengan Intel Core i3 generasi ke-8, yaitu i3 8130U. Tapi Intel Pentium Gold ini turbo boostnya nggak ada atau dimatikan. Sedangkan untuk Core i3 8130U bisa di boost sampai 3,4 GHz dan memiliki Intel Smart Cache 4 GB. Dan kalau Intel Pentium Gold ini memiliki Smart Cache 2 MB. Dan yang berbeda hanya dua itu, untuk spesifikasi lain benar-benar sama. Jadi bisa dibilang kalian bisa mendapatkan performa Core i3 tapi tanpa turbo boost. Kemudian untuk grafik cardnya adalah IGB bawaan dari Intel Pentium Gold, yaitu Intel UHD 610, dan untuk memori RAM juga sama, yaitu 4 GB DDR4 dengan speed 2133 MHz. Tapi kalau 402UA kemarin memang dual channel, kapasitasnya 4 GB. Tapi kalau 412UA ini 4 GB single channel onboard, tapi masih ada satu slot kosong lagi. Jadi secara teoritis kalian bisa upgrade sampai 20 GB. Menarik kan? Terima kasih Asus karena sekarang sudah lebih membaik dan lebih mengerti. Dan yang lebih menarik lagi, sekarang storage-nya itu 512 GB PCIe NVMe dengan speed 1800 Mbps di read dan juga 900 Mbps di write. Nah, makanya di awal tadi saya bilang kalau misalkan kalian planning mau beli 402UA, lebih baik di hold dulu dan langsung beli aja 412UA. Karena dengan harga yang relatif sama, sekarang spesifikasinya itu lebih istimewa. Kemudian kalau dari segi desain, nggak akan saya bahas.
Atau mungkin saya highlight sedikit saja karena saya yakin kalian pasti malas kalau mau lihat review lengkapnya Asus 402 UA yang mungkin akan saya kasih card di pojok kanan ini. Tapi saya yakin kalian malas dan kalian juga pasti udah lupa review dari Asus 402 UA. Jadi akan saya highlight sedikit saja. Dengarkan baik-baik. Asus 412 UA ini memiliki engsel ergonomik yang ketika engselnya dibuka, keyboardnya akan sedikit terangkat dan membuat pengalaman mengetik lebih nyaman serta airflow lebih optimal. Frame layarnya udah bezel dengan ukuran 5,7 mm yang akhirnya menghasilkan 87% screen body to ratio yang membuat Asus 412 UA ini lebih terlihat kecil seperti laptop berukuran 13 inch dan bobotnya pun juga sangat ringan untuk sekelas laptop yang bukan ultrabook dengan bobot hanya 1,4 kg. Asus 412 UA ini juga dilengkapi dengan fitur security berupa fingerprint di bagian pojok kanan atas touchpad. Untuk konektivitasnya menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dengan Bluetooth versi 4.2 dengan port I/O di sebelah kiri terdapat Kensington lock, USB 2.0 dan juga slot micro SD card. Di sebelah kanan terdapat input power, HDMI, USB 3.0, USB Type-C dan audio jack. Dan untuk varian warnanya ada 4 macam yaitu merah, silver dan black dan seperti yang kita review ini warnanya agak membingungkan karena kadang dilihat itu hijau, kadang dilihat ungu, kadang dilihat biru dan Asus menamainya dengan peacock blue. Tapi kalau kita atau saya namainya aja dengan Magic Wii New. Oke, jadi cukup segitu aja highlight-nya. Semoga kalian paham, biar videonya juga nggak terlalu panjang, jadi agak saya cepatkan durasinya. Sorry, ada yang ketinggalan karena mungkin terlalu cepat ya, padahal ini adalah poin yang menurut saya penting. Karena kalau di Asus 402 UA, keyboardnya itu belum backlit. Tapi kalau di Asus 412 UA ini sudah memiliki single LED backlit berwarna putih yang bisa di-adjust sebanyak 3 kali. Jadi upgrade-nya ini bener-bener Asus terima kasih banyak, dengan harga 5 juta udah bisa mendapatkan laptop yang bener-bener rasa ultrabook seperti ini. Oke, sekarang saatnya kita bongkar Asus 412 UA ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade. Dan pertama tentu RAM-nya karena tadi sudah saya bahas. Kemudian juga ada slot hard disk. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade hard disk, kalau kalian merasa SSD 512 GB ini kurang, kalian bisa upgrade hard disk ataupun SSD SATA 2,5 inch. Kemudian kalau untuk baterainya masih sama dengan Asus 402 UA dengan baterai berkapasitas 37 Wh yang bisa bertahan 4 jam 50 menit ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop dengan koneksi Wi-Fi dan tingkat brightness dan juga volume ada di 10%. Oke, sekarang saatnya kita tes Asus 412 UA ini dari segi performa. Apakah performanya ini sama dengan 420 UA? Pertama seperti biasa kita tes menggunakan Cinebench R15 sebanyak 10 kali dengan 3 mode, yaitu mode dengan dicas, mode tidak dicas, dan mode better performance. Pertama mode dicas dan juga mode baterainya best performance, Asus 412 UA ini mendapatkan skor yang sama dengan 420 UA. Dengan running pertamanya di Cinebench R15 mendapatkan skor 221, running keduanya naik menjadi 228, running ketiganya juga naik 229, running keempat 229, dan skor terendahnya ada di running pertama tadi dan juga running ketujuh yaitu 221. Dengan skor tertingginya ada di running ke-9 230. Lanjut ke mode kedua yaitu tetap mode best performance tapi sekarang casnya kita cabut dan hasilnya di running pertama mendapatkan skor 199, running kedua 229, running ketiga 229, running keempat 229, running kelima 229 dan sisanya sekitar 220-an. Di mode ketiga kita menggunakan mode better performance dan hasilnya di running pertama 146, running kedua 145, running ketiga 146, running keempat 145 dan running keenam 146 lagi dan sisanya bisa kalian baca sendiri. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Asus 412 mendapatkan skor 2161, menggunakan driver Time Spy mendapatkan skor 209, kemudian terakhir menggunakan driver Firestrike mendapatkan skor 536. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus untuk rendering benchmark di DKID. Jadi semua video DKID itu kita menggunakan template ini dan hasilnya Asus 412 mampu merender template ini dengan durasi waktu 3 menit 25 detik. Asus 412 UA ini bukanlah laptop gaming karena dia masuk ke laptop mainstream dan grafikalnya juga masih Intel UHD 610, tapi nggak apa-apa kita tes gaming aja untuk mencoba limit atau batas performa dari Asus 412 UA ini. Pertama kita coba di game yang cukup ringan dulu yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD, settingannya best looking dan hasilnya masih cukup playable dengan average FPS 30-40an FPS. Lanjut ke game lain yaitu CSGO dengan resolusi Full HD, settingannya mentok kiri atau very low dan hasilnya nggak playable dengan average FPS 9-10 FPS. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam yang sebenarnya ini saya nekat banget kalau Asus 412 UA ini saya gunakan untuk main PUBG PC atau Steam karena PUBG Lite mungkin juga belum kuat dan hasilnya alhamdulillah servernya maintenance jadi kita nggak perlu melihat seberapa patah-patahnya laptop ini jika digunakan untuk bermain PUBG. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review laptop BBJS dari Asus 412 UA kali ini dan kesimpulannya versi DKID adalah good job buat Asus karena udah mau mendengarkan dan juga lebih mengerti untuk mengeluarkan laptop BBJS dengan harga yang murah. Karena dengan harga hanya 5 jutaan kalian bisa mendapatkan fitur
laptop mainstream yang rasanya itu kayak Ultrabook. Jadi 5 juta udah keyboard backlit, SSD-nya 512 GB, laptopnya tipis dan ringan dengan bobot hanya 1,4 kg. Kemudian juga ada sensor fingerprint, memori RAM-nya bisa di-upgrade sampai 20 GB, kemudian frame-nya juga udah frameless yang dimensi layar ini 14 inch tapi seolah-olah seperti laptop 13 inch. Dan kalau untuk kekurangannya menurut saya ada di layar ya, karena meskipun sudah Full HD, sayangnya panelnya masih pakai panel TN. Tapi menurut saya udah termaafkan karena kelebihannya itu banyak banget, kekurangannya cuma satu, yaitu panelnya TN. Dan dengan harga 5 jutaan, menurut saya kalian sudah bisa mendapatkan laptop mainstream yang rasanya itu bener-bener Ultrabook. Dan di Asus A402UA kemarin saya kasih thumbnail 4,9 juta rasa 10 juta. Jadi kalau Asus A412UA ini saya kasih thumbnail 5 juta rasa 12 juta karena spesifikasinya sekarang di upgrade. Tapi kayaknya sekarang adalah untuk saatnya mengakhiri. Saya memberi thumbnail yang 4 juta rasa 10 juta, 5 juta rasa 12 juta karena saya rasa udah banyak banget laptop-laptop BBJS yang dulu itu hanya bisa kita temukan di harga 10 jutaan. Jadi dulu itu kalau misal kalian mau SSD 512 GB, keyboard backlit, kemudian laptop yang tipis dan ringan seperti ini harganya itu biasanya di atasnya 10 atau belasan juta. Tapi sekarang karena udah banyak banget di pasaran laptop yang kayak gitu, jadi ini adalah thumbnail terakhir saya membuat yang 4 juta rasa 10 juta. Tapi nanti kalau ada spek yang bener-bener merusak pasar, ya mungkin bisa saya pakai lagi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.